Telapak kaki Xiaoyan terdiam, tubuhnya tersulut dengan api yang mengamuk, dan Martial God Yi di belakangnya langsung menyeret garis api dari gua, dan hendak bergerak menuju Hanmo. Tapi jelas, Raja Roh lainnya tidak akan membiarkan Xiaoyan mendapatkan keinginannya. Lagi pula, Kui Jun tidak bisa membuat gelombang besar, dan awan serta Ni Zun bisa menekan Kui Jun. Raja roh lain yang lebih kuat Wang terkunci ke Xiaoyan lagi, aura yang kuat menyebar, dan rasa krisis yang baru saja menghilang menyelimuti Xiaoyan lagi. Namun, pada saat ini, Xiaoyan bergegas menuju Hanmo dengan putus asa, dengan jejak master jahat berkedip di antara alisnya. Pada saat ini, fluktuasi aura yang memancar dari tubuh Xiaoyan tidak lemah, mencegah kekuatan langkah keempat Kaisar Abadi dan kekuatan 5 elemen dan roh primordial. Kekuatan Xiaoyan saat ini telah meningkat secara dramatis, masih ada celah besar dengan avatar. Ketika avatar organisasi dan avatar jiwa melakukan seni takdir pada saat bersamaan, dewa masih perlu menanggung banyak hal. Beban, dan waktu pemeliharaan terbatas. Mata Xiaoyan berkilat dengan tekad. Tian Renfu ingin membunuhnya, apapun yang terjadi, dia harus memberitahu Tian Renfu. Tidak mudah untuk membunuhnya sekarang. Hanmo tidak berani gegabah, bukan karena dia takut pada Xiaoyan yang menyerangnya, tapi karena dia takut pada identitas Xiaoyan. Tidak peduli fluktuasi aura seperti apa yang dipancarkan Xiaoyan, dia tetaplah reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi, yang tidak dapat dilihat dengan akal sehat. Melihat Xiaoyan yang meraung ke arahnya, sosok Hanmo menunjuk Xiaoyan dengan dua jari, dan cahaya dingin meledak dalam sekejap. Ledakan. Xiaoyan tertawa dingin, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menghindar dengan cepat. Tapi saat mendekat, ruang bagi Xiaoyan untuk menghindar menjadi semakin kecil, dan mata Xiaoyan langsung menjadi dingin. Jika dia terus menghindarinya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Hanmo sama sekali. Bunuh Hanmo, tapi Anda harus menunjukkan sikap Anda. Xiaoyan harus memberitahu Tianren Mansion bahwa dia tidak mudah ditindas sekarang. Saatnya para senior beraksi. Sebuah cahaya melintas di tangan Xiaoyan, dan labu dewa bermata 9 muncul di telapak tangannya. 6 aliran asap dengan warna berbeda menyapu dari labu dewa bermata 9, dan kemudian berubah menjadi 5 sosok, dan satu asap sepertinya menghilang. Asap yang menghilang persis gadis bayangan yang telah disembunyikan. Ada lebih dari selusin penjahat di bawah hulu, memegang senjata yang berbeda, meskipun ukurannya kecil, semuanya kuat. Rubah iblis berekor 9 feodal dan 4 dewa nol dari desa Sueling muncul di belakang Xiaoyan. Mereka masing-masing menghadapi Raja Roh, yang menyerang Xiaoyan. Dan Xiaoyan tidak pernah mengkhawatirkan beberapa orang ini. Keberadaannya di labu bermata 9 juga pasti sangat penting bagi Patriark Changman. Patriark Changman mengerti bahwa jika mereka benar-benar ingin bertahan hidup, mereka harus mengikuti Xiaoyan ke Sensi. Alasan mengapa mereka ingin membantu Xiaoyan adalah karena hanya ketika kekuatan Xiaoyan dinaikkan ke tingkat yang cukup kuat, kesadaran dunia dapat membuat para senior di labu-labu bermata 9 menjadi miliarder sensi dan tidak ditolak. Jadi tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka, mereka harus selalu disembunyikan, dan mereka tidak akan pernah menggunakan kekuatan mereka sampai saat kritis. Beberapa Wang Ling tiba-tiba mengerutkan kening, melihat ke berbagai orang yang tiba-tiba muncul, mata mereka bingung, dan mereka tidak tahu di mana mereka tiba-tiba muncul. Anda membuka mulut dalam kemarahan setelah membunuhnya. Pada saat ini, obsesi Ning dengan 1000 ke belakang batu telah terputus, dan kabut darah disemprotkan ke tubuhnya, dan situasinya tampak sangat pesimis. Agak familiar bagi saya untuk dapat mempertahankan dua serangan saya dengan kekuatan fisik. Sepertinya saya pernah melihat Ning Yao di suatu tempat sebelumnya, melihatnya, pada saat ini, darah yang dimuntahkan olehnya tampaknya tidak lagi merah cerah, tetapi merah dengan ungu di dalamnya. Meski kecepatan pemulihan cedera pada tubuh Luxuan masih cepat,
dibandingkan dengan pemulihan instan sebelumnya, masih jauh lebih buruk. Tanpa diduga, musuh dari klan Dewa Asli takut akan darah ungu yang meluap dari sudut mulut beracun ini, dan bergumam di dalam hatinya. Saya terobsesi dengan keluarga Yuan Shen sebelumnya, dan memiliki harapan yang tinggi untuk mereka, bahkan jika saya terluka, kekuatan fisik Yuan Shen yang kuat dapat dipulihkan secara instan. Hanya Jin Gu yang bertemu dengan tubuh setelah dipelintir dan diracuni, dan tampaknya kekuatan fisik yang kuat pun tidak berpengaruh. Inilah kelemahan para dewa asli, jika mereka memiliki kesempatan di masa depan, mereka harus menemukan metode detoksifikasi, atau menyiapkan ramuan detoksifikasi yang cukup, jika tidak, setelah diracuni, mereka akan berakibat fatal. Cimi dengan diam-diam memutuskan. Ning menginjak telapak kakinya dan muncul langsung di atas kepala Cimi. Kemudian dia menendang Cimi dengan kuat. Dengan suara teredam, seluruh sosok Cimi terbang keluar, wajahnya berlumuran darah dan daging. Neya tidak melihat Cimi lagi, tetapi malah melihat teman-teman yang terjerat di ujung. Bahkan anti radang yang harus dikepung. Namun, menurut rencana Zhao Ningyi, kepala orang-orang yang seharusnya disingkirkan telah dipenggal. Langkah kanan. Tapi gagal. Tidak hanya ini tidak terjadi, tetapi tampaknya ada situasi serangan balik. Memutar pinggangnya dan sorbannya melonjak, amarah di wajahnya semakin sulit disembunyikan. Ningyi mengangkat tangannya, siap untuk merobek kekosongan lagi, mengungkapkan baktinya dengan cara yang paling langsung. Tetapi pada saat ini, pupil Ning Yao tiba-tiba menyusut, yang merupakan krisis instan sehingga dia memiliki reaksi alami yang sangat kuat. Sudah terlambat dan kemudian sudah terlambat, Ningyi merasa seolah-olah tubuhnya membeku, tetapi pada saat itu, dia masih meletus dengan kekuatan besar dan berhasil menarik setengah dari tubuhnya. Cahaya dingin mendesing melewati tubuh yang baru saja dia tinggalkan. Meskipun tidak mengenai dia, angin tenang yang menyapu masih sangat ganas. Ningyi setengah tubuhnya tersapu oleh angin kencang, dan daging serta darahnya terciprat. Jangan terlibat dengan mereka, oke, saya hanya akan menonton dari pinggir. Sebuah suara terdengar tidak tergesa-gesa dari belakang. Mengikuti suara itu, saya melihat Raja Tianzang duduk di tepi geladak Toyosu dengan guci di satu tangan. Sky Burial Ning melirik menteri yang rendah hati itu. Pada saat ini, dia menghancurkan slip giok di tangannya. Apakah sudah terlambat untuk memberitahu Tiansun sekarang, kami adalah teman lama. Saya sangat jelas tentang situasi Anda saat ini. Menilai dari aura yang Anda pancarkan, Anda dan saya tidak perlu bertarung. Pemakaman langit berkata perlahan. Sambil mengocok labu anggur di tangannya, anggur bergemerincing di dalam kendi, seolah menafsirkan situasi pertempuran. Tampaknya kacau, tapi nyatanya selalu ada di tangan penguburan surgawi. Karena kamu begitu percaya diri, kamu sudah bisa mengambil tindakan untuk menghancurkan pembusukan alami kita, jadi apa yang kamu takutkan? Ning tidak terburu-buru saat menghadapi penguburan langit, dan bahkan berkata dengan tenang. Saya khawatir ini bukan waktu yang tepat untuk membunuh Anda. Anda dapat memahami bahwa Liu dan Anda masih berguna, tetapi menurut saya kali ini akan segera tiba. Jika tidak, Anda tidak akan berusaha keras untuk membunuhnya dengan cara apapun bukannya penguburan langit sama-sama tenang, keduanya jahe tua, yang satu lebih pedas dari yang lain.